2020 ini terhitung sudah 40 tahun dirinya menghabiskan waktu untuk membangun bisnis dan usahanya. Bukan dengan waktu yang singkat dan bukan dengan jalan yang mudah. Dirinya telah berhasil melalui segala pahit manisnya di setiap tahapan, hingga ada di posisi saat ini. Posisi di mana kebebasan finansial bukan lagi sebatas ilusi. Tapi tentu selalu ada pengorbanan di balik sebuah pencapaian. Pengorbanan yang terkadang harus dibayarkan dengan hal yang paling kita cintai. Begitupun dengan dirinya, yang harus rela mengorbankan kecintaannya yang begitu dalam akan musik, demi sebuah karir yang menjadi cita-cita dari orang tuanya. Tapi, mungkinkah kita meninggalkan sesuatu yang kita cintai sepenuhnya? Tentu tidak bagi Tono. Karena selalu ada musik di dalam setiap perjalanan hidupnya. Runtuhnya era demokrasi terpimpin memberikan dampak tersendiri bagi budaya musik di Indonesia. Musik-musik dari Barat yang pada awalnya cenderung dilarang oleh pemerintah, pada akhirnya dapat masuk dengan begitu bebas pasca runtuhnya era tersebut. Derasnya arus masuk musik Barat secara langsung mempengaruhi perilaku pemuda-pemudi yang mulai tertarik untuk mendirikan dan bermain dalam sebuah band. Rasa ketertarikan ini juga dialami Tono yang pada saat itu besar di ibu kota Jakarta. Waktu itu band Big Man itu diciptakan oleh anak-anak Deplu waktu itu di Senayan itu, ada kompleks Deplu. Ya, waktu itu di Profesor Dr. Aru itu dia yang menciptakan nama band Big Man Robinson itu. Jadi waktu itu saya main drum, Aru main lead gitar, terus Afil main ini gitar, terus Ahi main keyboard. Nah, terus dari itu baru gabung sama Tono. Jadi masang-masangnya dari situ. Terus ya lagu-lagu apa yang waktu itu masih lagu-lagu apa pop lah masih itu alirannya. Terus datang berganti masa ya akhirnya Tono masuk ya, jadi main bass. Nah, saat pertama kali mulai tercetus bahwa Big Man Robinson akan mencari orang ya kan untuk ikut bergabung, itu pertama kali pada waktu itu Tono, Heru, dan As itu udah nggak di situ lagi. Minta saya ikut gabung, gantiin pemain band lama gitu. Nah, pemain band lama itu ada beberapa orang yang saya kenal juga. Heru pasti, Dr. Aru, terus Safril, kalau kita panggilnya Afil gitu. Sony itu vokalisnya, tapi vokalis dengan kita, dengan Tono. Dan setelah mereka nggak bersama-sama band yang lama gitu loh. Jadi saat itu saya sedang dengar Big Man Robinson. Nah, Big Man Robinson itu awalnya itu adalah pendirinya tuh ya ada 5 orang. Afil, Ahi almarhum, Aru, terus kalau nggak salah Hendro, ya dia tuh sama Heru, berlima. Nah setelah Tono, Heru dan As bertemu saya bilang sama Tono, oke boleh, tapi saya minta agar almarhum Eman Saleh jadi gitarisnya. Gabunglah. Akhirnya kita pemain Big Man Robinson menjadi Tono, Heru, Sony,
As yang pemain bass, ya Tono waktu main gitar. Terus habis itu saya, ya, tadi ya Herut itu sama Sony, penyanyi almarhum juga dia udah. Mainlah kita. Mencari, saya ingin masuk sesuatu band yang kira-kira udah jadi nih gitu ya. Akhirnya saya dapet tuh ya kan, saya kenal Heru Sukawati. Ya kan, Heru Sukawati main di Big Man itu ya kan, Big Man Robinson yang awalnya dimulai oleh anak-anak Deplu. Saya main ke situ ya kan, saya main ke situ. Nah, akhirnya saya minta kalau bisa saya ikut main nih gitu kan, akhirnya dikasih ya kan. Waktu itu bassnya kalau nggak salah Hendro, orang Imam Bonjol, temannya Heru ya kan. Sudah ada sekolah ada apa sih, nggak ada yang nggak bisa lagi, akhirnya saya ganti itu main bass tuh. Cuman ya itu lagi ya kan, band Big Man Robinson itu diawali juga lagu-lagu pop ya kan, lagu-lagu pop. Nah akhirnya saya mencari, saya bilang sama Heru, Her, kita ajak main rock ya kan, gitu ya kan. Terus begitu ini bilang, cuman kita emang apa namanya, memang kita ini anak-anak di Deplu ini emang senangnya cuma lagu pop nih kan gitu. Akhirnya saya nemuin itu, saya ajak Pak Maksi, saya sama Heru sama ada As ya kan. As itu kerja di majalah kalau nggak salah, pelukis gitu ya kan. Nah, akhirnya itu ada persyaratan boleh, tapi kita cari gitarisnya kan, cari gitaris yang keren. Akhirnya kita cari itu ya kan, sama-sama. Kalau nggak salah sih kita akhirnya dapet, artinya yang diminta oleh Pak Maksi kita bisa dapetin ya kan, namanya Eman Saleh. Itu kita cari tuh sampai cari, kalau nggak salah rumahnya dia di Kejayaan Hayam Huruk itu ya kan. Akhirnya dapet, udah mulai dari situ mulailah kita bermain. Tidak perlu waktu lama bagi Big Man Robinson untuk bisa dikenal di kancah musik lokal Jakarta. Band yang dikenal terdiri atas anak-anak jenderal ini secara perlahan mulai sering menjadi band pengisi di berbagai acara pesta dansa rumahan di ibu kota. Ya, emang waktu itu band di di Jakarta tuh langka ya, apalagi di Kebayoran. Nah, kebetulan Big Man Robinson tuh ya istilahnya yang mewakili Jakarta Selatan lah. Kalau yang di daerah Menteng mungkin Gypsy ya. Jadi pasti kalau ada Gypsy dan Big Man tuh main di pesta mesti wah rame sekali gitu. Banyak yang seneng sama Big Man Robinson karena dia punya ciri-ciri khas tersendiri, nyentrik lah istilahnya zaman itu ya. Orang-orang masih pakai formal, pakai jazz, pakai apa. Kalau main band kita santai aja kayak apa ya, kayak baju Indian lah apa semua gitu. Dan lagu-lagunya juga enak dibawain untuk pesta dansa, pesta zaman-zaman itu, dan untuk show. Oh ya terkenal. Bandnya anak jenderal zaman-zaman itu, wah hebat sekali. Rambut gondrong, kostumnya juga ya modis sekali lah pada saat itu, untuk era itu ya. Dan band pesta yang cukup handal lah untuk di Kebayoran Jakarta. Kita pernah main-main sama-sama juga waktu di tim, waktu acara apa ya, dia dengan Big Man, saya dengan Rasela. Atraktif, main showmanship-nya pun bagus. Dia main bass sambil jingkrak-jingkrak pada saat itu. Wah seru lah. Bukan sempat dikenal, sangat dikenal karena band itu bagus. Band itu bagus. Band itu bagus. Kalaupun waktu itu Tono itu tidak disekolahin sama bapak di luar negeri, mungkin dia terkenal sebagai musisi. Terus terang pada waktu itu Big Man Robinson termasuk band yang menonjol di Kebayoran ya, tahun 70-an itu. Om Tono itu pemain bass, main bassnya oke. Dan lagu-lagunya tadi itu blues, rocknya tuh rock keras lah ya. Ya oke. Mainnya bagus, standar lah artinya untuk band-band anak band yang tidak pernah sekolah ya. Semuanya otodidak main bass, kalau bisa main bass gitu. Waktu itu oke. Tapi ya sama
sangat jarang saya ketemu big band ya. Karena dia band Kebayoran, saya waktu itu main di Gypsy band Menteng lah gitu ya. Ya sekali-sekali ketemu di pesta malam minggu aja. Waduh, kalau Big Man Robinson sih waktu itu sih udah di band yang disegenin. Jadi kalau dia main pestanya pasti rame. Gitu. Jadi memang gitu. Memang bagus juga gitu, musiknya juga bagus. Mungkin mereka mainin lagu-lagunya John Mayer lah, lagu-lagu blues banyak kan. Jarang pesta-pesta itu yang tidak ada Big Man Robinson gitu. Kan kadang main Gypsy, kadang coklat madu, terus kadang Al Capone dan sebagainya ya kan. Tapi pada waktu Al Capone sebetulnya saya nggak main. Terus ada band Flower Footman gitu. Itu Flower Footman itu guru Soekarno Putra. Nah, terus kalau kenapa saya pengen main di grup ya kan mungkin karena ke bawah ini aja kali ya. Ke bawah situasi aja gitu. Ke bawah situasi aja. Ya, pengalamannya ya seneng aja gitu main di band-band di pesta-pesta Dayak yang orang bilang gitu ya, pesta-pesta rumahan ya kan. Ya artinya banyak terkesan lah artinya gitu ya kan. Kalau namanya pemain band itu kan kita dulu Big Man Robinson punya grupis tuh. Cewek-cewek lawas segala macam gitu. Nah, itu yang bikin saya seneng aja gitu ya kan. Artinya ya ini dia nih ya kan. Artinya menjadi satu cita-cita saya pada waktu itu ya kan pengen punya band yang artinya ngetop lah gitu. Akhirnya terjangkau lah di dalam big band. Cuman saya main di big band juga nggak terlalu lama ya, artinya sampai dari mulai kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 2 sampai kelas 3. Rasa ketertarikan Tono akan bermain musik tidak lepas dari pengaruh sang ayah yang senantiasa memberikan dukungan bagi kegiatan bermusik Tono sejak kecil. Bisa dibilang ayah saya mengenal musik, tapi awalnya pada waktu itu saya umur 5 tahun saya harus operasi amandel. Jujur saya ketakutan ya kan. Lalu ayah saya bilang pokoknya habis operasi kelar apa yang kamu mau saya beliin deh gitu. Saya sudah mencita-citakan bahwa saya ingin beli alat musik gitu. Nah karena itu dijanjiin, ya udah akhirnya saya mau operasi. Pulang dari rumah sakit setelah operasi itu berapa hari, 3 hari stay di hospital ya kan. Udah akhirnya saya dibawa ke toko Suliti. Toko Suliti pada waktu itu ya kan, itu toko musik dari Solo. Kita artinya zaman Bung Karno itu belum ada tuh musik-musik ya kan. Pada waktu itu belum ada musik-musik atau alat-alat musik yang dari luar. Ya kan itu buatan Suliti semua. Karena Suliti itu benar-benar toko alat musik yang benar-benar ya standarnya udah standar bisa dipakai buat band lah gitu. Itu awalnya akhirnya saya beli gitar. Begitu beli gitar dan sebagainya kita genjreng-genjreng ya kan, kita belum tahu chord apa dan sebagainya kan. Lalu saya minta terus langsung dibeli nama ayah saya ya kan buku pelajaran gitar, tapi bukan berbentuk notasi apa dan sebagainya. Buku itu masih berbentuk chord gitu. Jadi ini kayak stang gitar tuh, itu kan ada tuh ya kan, titik itu tunjuk megang apa ya kan, terus jari manis megang apa gitu dan sebagainya. Udah latihan itu aja terus. Satu saat ya kan nih harus cari guru nih saya pikir gitu. Nah ada sebelah rumah saya itu jago banget, nama bandnya Arsianti. Ya latihan nama itu dan sebagainya ya kan, sampai saya bisa. Jadi benar-benar saya alat musik yang pertama saya kenal adalah gitar. Jadi gitar itu pun juga artinya ya kan belajar ya secara otodidak gitu. Akhirnya saya dengar musik gitu kan, saya cari chordnya. Dengar musik saya cari chord. Itu aja. Pertama kali ya kan saya bisa mainin lagu ya kan, waktu itu masih zamannya The Beatles. Jadi ayah saya pulang luar negeri selalu bawain plat apa dan sebagainya ya kan. Ya kan. Di antaranya ada waktu itu topnya The Beatles.
pertama yang saya senangin lagu The Beatles adalah Yesterday, ya kan, sampai saya bisa mainin tuh Yesterday dan sebagainya, ya kan, baru cari lagu-lagu yang lain. Jadi emang karena dilihat bakat saya di sini gede sama ayah saya, makanya ayah saya support, baik itu berupa plat kalau dari luar negeri, ya kan. Akhirnya satu saat begitu saya kelas 1 SMP, ya kan, saya dibeliin tuh yang namanya Fox Supremes, yang alat itu dipakai pada waktu oleh The Beatles. Saya nggak tahu ayah saya bisa memberikan. Ayah saya kan tentara, kan nggak mungkin, ya kan, nggak mungkin tahu alat mana yang paling baik, yang paling bagus. Itu sebetulnya semuanya itu diminta oleh Guntur. Pada waktu itu bapak saya adalah ajudan Bung Karno. Jadi Guntur beli, saya pun ikut dibeliin gitu. Mode itu dari kecil. Jadi kebetulan ayah almarhum juga suka musik. Sampai pada saat itu kita masih belum main band. Ayahnya tuh beli alat band. Orang waktu itu belum ada yang pakai Fox Supreme. Apanya tuh beli itu. Yang punya waktu itu cuma 2, Guntur sama ayah Japatono. Cuman karena kita waktu itu belum bermusik, alat itu dipinjemin ke ada band dulu di dekat rumah juga di Jalan Raya, itu namanya bandnya Arsyanti, Bambang Karsono. Jadi ipar atau apa ya, dari keluarga Om Yos lah, El Sinta. Mereka udah punya alat pada saat itu. Tapi begitu dengar ayahnya Pak Tono bawa alat-alat yang dipakai sama Beatles itu kan Fox Supreme, ya setiap main mereka pinjem gitu. Memang dari kecil ya keluarga musik, bapak itu suka sekali dengan musik. Peralatan-peralatan yang Tono punya juga waktu itu masih langka gitu. Paling bagus lah di Indonesia waktu itu. Jadi kita latihan di pos kita waktu itu di Pangyopolim gitu. Di tengah tingginya popularitas Big Man Robinson di kancah musik Jakarta, tiba-tiba Tono mengambil sebuah keputusan untuk keluar dari formasi Big Man Robinson. Memang mungkin saya nggak tahu, ada hal-hal tertentu warna musik ini berbeda, ya, antara yang dia inginkan. Tapi dia legowo, dia ngikut aja gitu loh. Itu attitude-nya dia. Ya, dia tidak ada konfrontatif gitu loh. Dia orangnya begitu. Jadi orangnya sangat fair dan tidak konfrontatif. Dan akhirnya dia katakan, Max, gue nggak bisa, gue mundur. Ya udah gitu, kita jalankan gitu. Tapi kalau attitude sih kita nggak ada apa-apa gitu loh, biasa aja. Saya kurang tahu betul ya waktu itu, tetapi mungkin yang saya katakan tadi, mungkin karena warna musiknya berbeda atau apapun, saya nggak tahu alasannya, tapi dia mundur gitu loh dengan baik-baik gitu, yang kita juga accept dengan baik-baik gitu. Oh ya, itu kebetulan beliau tuh waktu itu kelas 3 SMA kalau nggak salah ya. Dia akan konsentrasi untuk belajar, jadi untuk melanjutkan pendidikan ke Jerman. Jadi ya mundurkan diri untuk spesial konsentrasi untuk belajar ke Jerman. Jadi pada waktu itu saya ingat orang tua saya bilang, ya kan, jangan sampai band itu ngalahin sekolah, karena sekolah itu dibutuhkan untuk hidup kamu gitu. Akhirnya saya keluar dari Big Man, saya konsentrasi di artinya menghadapi ujian SMA. Nah pada waktu itu udah terus saya main bass ini diganti oleh Mehmet Sukasah pada waktu itu. Ya lanjut sampai main ke Surabaya apa dan sebagainya. Saya masih konsentrasi untuk melanjutkan, artinya untuk ujian SMA. Ku dendangkan setiap saat bila ku rindu padamu. Jadi saya meninggalkan Big Man selain konsentrasi, ya kan, menghadapi ujian SMA yang jujur juga benar, ya kan, artinya jujur ya, saya nggak suka main gitar pengiring karena jiwa saya tuh bukan di situ gitu loh, ya kan. Saya yang benar artinya
pengen jadi basis gitu yang terbaik gitu ya kan. Itu aja sih sebetulnya. Kalau perbedaan lagu dan sebagainya pasti ada. Karena kita kan kalau main lagu sebagai pemain bass ya kan, kita juga harusnya kan artinya gini, disesuaikan dengan nurani hatinya enak mainnya dan sebagainya. Tentu kita juga artinya bisa berimprovisasi apa dan sebagainya gitu. Tapi oke lah, artinya perbedaan itu ada sehingga saya memutuskan ya kan untuk mengundurkan diri akhirnya. Itu aja. Dan saya artinya terus habis itu saya vakum dan sebagainya, saya nyiapin ujian sekolah ya kan, habis itu udah nganggur, nggak main band ya kan, tapi ya tetap aja latihan di rumah ya kan. Nah satu saat itu tadi kami ngajak saya untuk bergabung di Zone. Begitu bebasnya pergaulan di Jakarta, khususnya pergaulan di lingkungan anak band pada awal era 70-an yang identik dengan penggunaan narkoba, menimbulkan kekhawatiran dari ayah Tono. Kekhawatiran tersebutlah yang kemudian mendorong beliau mengirimkan Tono untuk bersekolah ke luar negeri, yaitu ke negara Jerman. Intinya sih ayah saya itu ingin berangkatin saya di Jerman karena situasi band-band pada waktu itu ya kan benar-benar yang sekelilingnya narkoba gitu ya. Jadi ayah saya takut lah gimana caranya nih. Tiba-tiba saya disuruh berangkat ke Jerman. Saya nggak mau ya kan. Saya disuruh, kecewa saya ya kan. Tapi semua administrasi untuk keberangkatannya semua tiba-tiba udah diurus, tanggal sekian harus berangkat. Ya benar-benar saya nangis lah waktu itu ya, sampai duduk di pesawat menjelang berangkat ke Jerman itu, waduh, iya, udah macam-macam deh pikiran tuh di pesawat. Itu karena pada saat itu di Jakarta lagi musim-musimnya itu kan narkoba yang kena itu. Terus ya mungkin orang tuanya khawatir, waduh ini anak-anak udah main band kan dulu nggak lepas dari kayak gituan kan. Itu lagi seru-serunya tuh morfin segala macam. Akhirnya di sekolah di Jerman. Untung dia sekolah ke Jerman, kalau nggak saya nggak ngerti lingkungannya pada saat itu kan. Iya kayak begitu. Mungkin kalau dia nggak ke Jerman nggak akan begini dia sekarang. Dia sekolah betul pulang dari sini, dari Jerman, dia kerja ya sampai sekarang dan berhasil saya lihat. Kalau konflik atau gesekan sebetulnya nggak ada, cuma kecewa aja, kesel aja gitu ya kan. Kenapa gue lagi enak-enak main band suruh sekolah ke Jerman dipisahin sama itu yang saya agak kecewa itu aja. Tapi ya gimana namanya kita ya namanya orang tua ya kan, ya kita harus ikut dong kan gitu. Udah pada begitu saya memutuskan saya diputuskan untuk saya pergi sekolah dan sebagainya, udah nggak bisa lagi saya nginget-inget masalah-masalah itu ya. Cuman itu hanya sebuah kenangan aja pada waktu itu saya pikir ya kan. Akhirnya saya sampai di sana ya kan. Semua tuh udah diurusin semua. Masuk sekolah dulu butuh institut belajar bahasa Jerman lah apa dan sebagainya. Udah diurusin semuanya. Ya, udah tinggal sekolah aja. Itulah gitu. Di tengah-tengah perjalanan lagi sekolah apa dan segala macam, kita ketemu sama kumpulan mahasiswa sana dan sebagainya ya kan. Akhirnya bikin band lagi saya di sana tuh. Band-band PPI lah istilahnya. Pemuda Pelajar Indonesia. Udah, jadi setiap ada acara apa segala main. Setelah itu saya pindah kota dari Frankfurt, saya pindah ke Braunschweig. Saya setiap weekend itu, Braunschweig itu kota kecil ya. Saya akhirnya setiap weekend saya suka nyebrang ke Hannover gitu. Hannover itu kota yang cukup lumayan lah ya kan. Di atasnya Hannover ada Hamburg gitu. Lebih-lebih lagi tuh kota 24 jam itu ya kan. Ada judi, ada macam-macam dah. Nah, saya lihat nih ya kan, ada satu kafe yang asik. Nah, akhirnya saya nongkrong di sini dan sebagainya. Satu saat wah nih band asik nih, band Filipin. Asik banget mainnya ya kan. Sampai saya punya cita-cita, waduh, gue kalau bisa main di band ini gimana caranya nih. Ya kan, berapa bulan setelah itu ya kan, ya karena saya tiap weekend di situ ya kan, saya kadang-kadang
Ya saya senang aja gitu nongkrong di situ ya kan, untuk ngabisin waktu. Nah, akhirnya diumumin tuh pada waktu itu ya kan, pemain bassnya dia mau sekolah harus pergi ke Munchen kalau nggak salah. Daftar, tapi nggak lama juga sih saya juga ya kan, buat iseng aja karena kan nggak boleh ninggalin sekolah juga kan. Nah udah akhirnya saya bisa main di situ ya kan. Itu saya latihan itu. Kira-kira dia bawain kurang lebih 100 lagu. Top 40 waktu itu lagunya. Ya kan? Itu juga sebetulnya nggak sesuai sama saya. Ya kan? Cuman ngelihat kekompakan dari band itu aja gitu. Asik mainnya gitu. Ya kan? Sama anak Filipina itu. Ya udah itu pengalaman saya di Jerman. Ya kan? Saya bisa kembali lagi bermusik gitu. Setelah menyelesaikan 6 tahun masa pendidikannya di Jerman, pada tahun 1976, akhirnya Tono kembali ke Jakarta. Tono yang pada awalnya ingin memfokuskan tujuan hidupnya untuk bekerja dan menjalankan usaha, ternyata harus kembali bersinggungan dengan musik ketika dirinya tergerak untuk berpartisipasi pada event Lomba Cipta Lagu Remaja 1978. Sekembali saya dari Jerman itu, saya ngambil kursus extension UI ya kan, untuk manajemen. Dan setelah itu saya bekerja di perusahaan ayah saya. Bebarengan dengan saya artinya bekerja itu ya kan, tiba-tiba saya mendengar bahwa ada lomba cipta lagu remaja di Prambors. Yang ikut di lomba cipta lagu remaja, tapi saya nggak tahu tahun berapa, karena kalau tahun awal pertama sama kedua itu saya masih ikut di situ gitu. 79 dia bikin lagu, waktu itu ada acara di Prambors lomba cipta lagu remaja. Dia bikin lagu Keagungan Tuhan yang dibawakan oleh Edi Silitonga pada saat itu. Namanya lagunya Keagungan Tuhan dan pada waktu yang menyanyikan Edi Silitonga. Itu kira-kira menduduki anak tangga di Prambors maupun di pemancar-pemancar lainnya. Itu di radio-radio pokoknya nomor 1 terus tuh lagu. Ya kan, sesuai dengan artinya pada waktu penempatan kaset nomor 1 ya dia tetap megang kira-kira 2 bulan tuh baru turun ke Spesifik akhirnya itu lagu kedua. Cukup booming, termasuk lagu yang 10 besar pada acara Prambors itu kan, Prambors Hits. Lagu itu dibawakan oleh Edi Silitonga dan ya dari situ saya tahu kalau dia kreatif sekali untuk buat lagu. Walaupun lagunya agak waktu itu ya iramanya melo-melo, saya bilang ini nggak salah nih lo pemain rock yang bikin lagu ini. Ini kan tujuannya kan lagunya bukan buat cinta, ini cinta Allah katanya. Kenapa saya namakan Keagungan Tuhan? Karena saya lihat beberapa pencipta pada waktu itu semua temanya cinta. Makanya saya memilih bagaimana caranya ya kita mengagumi, artinya kita membesarkan nama Allah. 2 tahun sebelum mengikuti Lomba Cipta Lagu Remaja 1978, ketika pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia, Tono sempat mendapatkan tawaran dari musisi Aji Bandi untuk bergabung ke dalam band Kontrapunk. Tawaran tersebut diterima oleh Tono yang pada saat itu haus akan bermain musik. Waktu itu dia dengan Aji Bandi, yang mungkin pernah dengar nama Aji Bandi yang menang lagu di Budukan dulu, cipta lagu. Kontrapunk tuh tahun 76 kalau nggak salah ya. Setelah Pak Tono pulang dari sana, dia bentuk itu. Terus akhirnya ya mungkin Aji maunya beda lah, lagunya harus dari dia semua. Jadi ya Pak Tono ya udah cuma 1 album itu aja, nggak diterusin. Ya pada waktu Aji Bandi datang itu yang saya berpikir yang penting saya bisa main band. Dan dia mengatakan pada waktu itu
Tapi lagu-lagu dari gua semua nih. Ya oke, saya okein aja ya kan. Tapi kita temanya adalah klasik rock. Musik Bach lah pada waktu itu. Dia ceritain. Oke. Kita latihan apa dan sebagainya sampai akhirnya naik ke rekaman. Dan kenapa pada waktu itu Aji Bandi memilih penyanyi Titiek Puspa dan Grace Simon ya. Saya nggak tahu latar belakangnya apa, tapi gue pengen Titiek Puspa, gue pengen Grace Simon. Waktu itu kita rekaman di Tri Angkasa. Jadi ya, dipasarkan, cuman pada waktu Kontrapang ini dengan album yang namanya Putri Mohon Diri itu tidak ngehit karena zamannya pada waktu itu masih zamannya yang benar-benar yang komersil. Ya udah, akhirnya begitu aja ya. Nah, di dalam perjalanan pada waktu itu akhirnya Aji Bandi membuat lagu Damai Tapi Gersang. Setelah artinya Damai Tapi Gersang itu terilis menjadi satu pemenang itu, saya nggak tahu, akhirnya Aji Bandi minta untuk bersolo karir. Dekade 80-an hingga pertengahan 90-an adalah masa vakum bagi kehidupan bermusik Tono. Tono yang pada saat itu mulai disibukkan dengan kegiatan bisnisnya, mulai menjadikan musik sebatas kesenangan yang bersifat pribadi. Namun, pada tahun 1999, Tono kembali membuat sebuah gebrakan ketika dirinya mendirikan trust band dengan melibatkan beberapa musisi senior 70-an. Saya bentuk trust band setelah Kontrapang bubar. Dan saya membuat satu studio sendiri rekaman, di mana peran saya di dalam trust band itu, saya menulis lagu semua satu album itu. Tapi saya nggak main instrumen di situ. Saya hanya menyanyi. Dan saya ajak tuh para musisi 70-an. Ada Oding Nasution almarhum, ada Mates, ada Najib di keyboard, ada drum, Yaya Muktio. Itu pun juga nggak naik, ya kan? Karena memang saya menyimpang daripada komersil itu tadi, ya. Sehingga juga nggak jalan itu album. Buat saya nggak apa-apa. Saya memang lebih mementingkan idealisnya itu. Di awal dekade 2000, ketertarikan Tono akan dunia musik menjadi semakin luas dari sekadar bermain band dan menulis lagu. Pada tahun 2003, dirinya bersama dengan pengusaha Indra Bakri dan musisi sekaligus komposer kawakan Andi Rianto sepakat untuk mendirikan sebuah orkestra pop yang saat ini dikenal sebagai Magenta Orkestra. Jadi sebetulnya pertama kali saya ketemu sama Mas Tono Supartono itu dikenalkan oleh sahabat kita, namanya Mas Seno. Mas Seno itu dulu, sekarang juga masih punya label rekaman gitu. Kemudian saya dikenalkan, saya bertemu dengan Pak Tono. Saya waktu itu lagi sama Poppy, manajer saya, dan Pak Tono bilang dia sama Pak Indra Bakri mau buat sebuah orkestra yang pop. Akhirnya saya diundang dan akhirnya terjadilah Magenta Orkestra itu tahun 2003. Gitu. Jadi emang udah lama sekali berkenalan dengan beliau, dan memang kalau nggak ada beliau dan Pak Indra Bakri, memang Magenta Orkestra nggak akan ada. Saya menemukan Andi Rianto itu dikenalin oleh Seno M. Harjo. Udah dikenalin dan sebagainya, akhirnya saya bawa ke Pak Indra. Terus terciptalah itu Magenta. Itu kalau nggak salah di 2004 terciptanya Magenta Orkestra itu. Pada waktu launchingnya juga gila-gilaan. Dipersiapkan yang sedemikian rupa, Mega Magenta bisa artinya menduduki sekarang ini akan papan atas orkestra. Waktu itu didukung oleh beberapa penyanyi ya, kalau saya nggak salah ingat.
ada Padi, lalu ada beberapa artis lah ya. Kenapa saya dibikin gede-gedean pada waktu itu ya? Pada waktu saya saya ajukan proposal di dalam launchingnya Magenta ini Pak Indra agak, wah mahal banget gitu. Tapi saya berpikir begini ya kan, sebelum Magenta Orkestra itu berdiri, ya kan, itu udah ada beberapa orkestra yang dari atas. Tapi gimana caranya nih Magenta supaya begitu launching truk ikut menduduki papan atas lah gitu. Ya. Akhirnya dengan pengertian itu saya sampaikan ke Pak Indra, dan Pak Indra ya udah kayak gitu kan. Alhamdulillah ya kan. Begitu di launching gede-gedean kayak begitu. Ya, yang kita dapatkan adalah itu. Akhirnya Magenta masuk ke dalam papan atas. Pak Tono Supartono itu adalah salah satu pendiri. Jadi memang pendirinya ada 3. Jadi Pak Indra Usmansyah Bakri, Pak Tono, dan saya. Jadi ya perannya ya emang pendiri, sebagai pendiri. Peran saya di Magenta adalah termasuk juga pendiri. Ya. Itu Pak Indra Bakri, Andi Rianto, dan saya. Peran saya di situ sebagai presdir di Magenta. Dekade 2000 juga menjadi sebuah awal dari hubungan persahabatan antara Tono dengan musisi senior Debbie Nasution. Hubungan yang awalnya dibangun atas kesamaan ketertarikan mereka akan dunia musik, perlahan berkembang menjadi hubungan persahabatan yang dilandasi atas kesamaan visi akan agama. Ya kalau pertemanannya Bang Debbie sama Mas Tono tuh ya udah bener-bener akrab banget ya. Dia udah bukan kayak antara musisi dengan musisi, tapi udah bener-bener ya close friend banget ya. Boleh bilang, kalau saya bilang sih mungkin lebih kepada sahabat ya. Sahabat dalam arti dari segala macam. Yang lucu kan Bang Debbie itu kan sangat agamanya kuat banget gitu. Jadi Mas Tono pun juga kadang-kadang sering diskusi mengenai agama selain musik ya gitu ya kan. Jadi itu gitu kalau soal pertemanan sih ya bukan teman, sahabat lah, udah deket banget. Hubungan saya dengan Debbie Nasution itu awalnya ya saya udah kenal siapa Debbie. Debbie juga kenal siapa saya, tapi saya lebih dekat itu mulai tahun 2001. Awalnya dia mau bikin rekaman di studio saya. Akhirnya udah kita duduk sama-sama, bukan hanya di musik aja. Dengan Debbie itu lebih kepada agama sih sebetulnya. Karena dia kan selain musisi bisa dibilang juga ustadz. Ya, di sela-sela musik itu ya saya bicaranya agama. Sampai saya mendapatkan sesuatu pelajaran dari dia ya kan, mengenai hadis, mengenai apa isi Al-Quran. Yang dikerjakan proyek Bang Debbie sama Mas Tono itu kalau nggak salah dikerjakan sekitar tahun 2004 kan 2005 gitu ya. Itu judulnya Menanti Hari gitu ya. Nah itu album itu isinya memang cuma 2 orang aja yang ngarang, Mas Tono sendiri sama Bang Debbie sendiri. Jadi kadang-kadang Mas Tono yang nyanyi lagunya Bang Debbie, kadang-kadang Bang Debbie yang nyanyi lagunya Mas Tono. Dan itu digarap serius gitu ya kan itu lagu, karena diisi oleh musisi-musisi yang udah dikenal lah oleh masyarakat. Itu ada gitarisnya, ada Pai juga gitu, ada Tohpati gitu ya kan, kalau yang akustik gitar lah atau apa. Ada Indro bass gitu, drumnya juga ada Uci Haryono almarhum ya kan. Ada brass section juga asli waktu itu, debut itu Rastafara yang bikin. Cuma saya tahu kok dia sering berteman lah ya pokoknya, dari urusan musik segala macam, sampai pernah albumnya
Tono yang apa ya, lupa sih itu. Juga yang main juga, yang ini juga ya apa, Debbie sama ya Yaya Muktio dan kalau nggak salah itu kan. Nah, mungkin begitu berlanjut kali kan dari situ. Nah di album itu ada lagu yang berjudulnya Menanti Ajal, itu karangannya Bang Debbie itu gitu kalau nggak salah. Ya karangannya Bang Debbie, nah itu dinyanyiin oleh Mas Tono. Nah lagu itu memang diciptakan oleh Bang Debbie untuk suatu event gitu ya kan, puisi dan lagu gitu. Waktu itu kerjasama dengan eventnya Rati Sanggarwati, ya dia seorang foto model lawas lah ya gitu ya. Itu sengaja tuh ada konsernya segala itu dilakukan di Plaza Semanggi itu di gedung Balai Sarbini ya kalau nggak salah. Nah itu saya nggak tahu ya kenapa Debbie memilih saya untuk menyanyikan itu, padahal lagunya banyak. Ya kan, puisi dan doa itu banyak lagunya. Ya. Tapi kenapa dia memilih saya untuk menyanyikan ini? Jujur saya takut. Apa isi liriknya itu ya, menanti ajal. Kita belum siap dong hari ini untuk menanti ajal. Tapi Debbie bilang, kapan lu siap? Orang itu akan mati. Mati itu ya kan, tidak kenal sakit, tidak kenal sehat, tidak kenal tua dan tidak kenal muda. Lu pasti akan ke sana. Semua orang itu. Dan gak bisa ditawar. Coba dipikirin dulu deh. Akhirnya saya pikir-pikir, iya juga ya. Tapi jujur aja pada waktu itu saya nyanyiin ya dengan rasa yang masih ada rasa takutnya. Gitu. Liriknya mengerikan ya kan, menanti ajal judulnya juga. Nah setelah itu almarhum Debbie nggak ada. Nah saya mencoba untuk saya rilis ulang menanti ajal itu. Dan saya teruskan juga ada beberapa rencana saya, kolaborasi saya dengan Debbie yang belum tercipta. Tapi rekamannya udah jadi. Saya terusin. Akhirnya saya terusin dengan anaknya almarhum namanya Hasan. Udah di studio saya juga di rumah. Tapi waktu menanti ajal saya minta. Karena saya sangat mengagumi Andi Rianto. Bisa nggak? Lagu ini dibuat aransemen yang kira-kira sesuai dengan artinya judulnya. Dibuatin deh. Nah itu saya rilis ulang. Kecintaan Tono akan dunia musik juga dirasakan oleh orang-orang terdekatnya, termasuk oleh kedua anaknya, Dimas dan Tasya. Besar banget, sebesar cintanya dengan kehidupan dia pastinya, karena itu kayak satu hal yang nggak bisa dipisahin. Selalu ada musik di hidupnya papa. Dari kecil selalu dijejelin musik-musik, termasuk musik-musik yang tua-tua, udah disuruh denger yang musik-musik zaman dulu, musik-musik orang tua lah. Jadi saya udah dengerin Toto, udah dengerin yang musik-musik zaman dulu karena papa. Terus pulang kantor juga selalu main piano, nggak tahu apa yang dia mainin, tapi ya selalu main gitar, selalu ada alat musik di sekitar kita. Kalau pulang kantor papa selalu pegang alat musik ya. Pulang kantor, walaupun pulangnya semalam apapun tetap lah namanya pegang gitar, main piano itu nggak pernah lepas tuh dari kehidupan sehari-hari. Terus dulu sempet bergabung juga dengan grup Bakri dan sebagai promotor pernah juga mendatangkan penyanyi-penyanyi luar seperti Aljero, Level 42, Tina Turner. Jadi saya waktu kecil tuh udah nonton, walaupun belum ngerti tapi saya udah nonton tuh Level 42 di Ancol, di Gendong, nonton konser-konser musik tadi gitu. How he earn money dari Big Man, karena dia suka musik. Terus dia pada saat itu katanya cuman sedikit band di Jakarta yang terkenal gitu, yang jadi kalau zaman dulu katanya kalau misalnya ada anak Jakarta ulang tahun,
pasti yang dipanggil band-band lokal Jakarta gitu kan, dan makin sering dipanggil di acara anak Jakarta itu berarti makin hits gitu loh. Jadi katanya sih dulu Big Man termasuk yang sering dipanggil dan diundang gitu katanya. Itu katanya sih dulu mainnya di pesta-pesta anak muda yang tiap malam minggu gitu ya, anak Kebayoran. Kan dulu kalau nggak salah ada band anak Menteng, ada band anak Kebayoran. Kalau kebetulan Big Man itu band anak Kebayoran. Dan itu biasa ngisi acara-acara pesta remaja di malam mingguan di tahun itu ya. Gitu. Lagunya sih ngeblues ya kalau Big Man ya. Melankolis kali ya karya-karya Papa tuh sebenarnya kayak ungkapan perasaannya gitu. Jadi kayaknya emang karena Papa tuh orangnya sebenarnya cukup introvert. Jadi dia mengekspresikan perasaannya ya lewat lagu gitu. Jadi emang kalau Papa lagi bikin musik tuh pasti kita kayak saya sih nggak tahu ya mama atau abang gimana, tapi kalau saya pasti there is something going on with him gitu. Jadi dia bikin musik gitu. Nah terus kalau yang paling saya suka sebenarnya yang judulnya Perjalanan, itu tentang masa kecilnya Papa. Terus yang satu lagi ya tentunya yang lagu yang emang dibikin Papa buat saya waktu saya nikah. Itu lagu Papa ciptakan ya di beberapa bulan menjelang pernikahan adik saya. Jadi itu lagu juga bisa dibilang lagu last minute ya, last minute. Tadinya tuh kita nggak mau kasih souvenir CD lagu, tadinya souvenirnya adalah berupa barang gitu untuk tamu-tamu yang datang ke acara ini. Tapi last minute bikin lagu gitu, pada aku satu. Yang akhirnya terus Bapak tanya sama saya kan, siapa sih yang cocok? Terus saya sih kasih masukannya penyanyi-penyanyi yang sekarang ya. Tapi kalau menurut Bapak itu lebih cocok suaranya Om Gina Nasution. Karena itu juga kebetulan sahabatnya Bapak juga, teman dekatnya. Terus warna suaranya juga masuk ke lagu ini. Sebenarnya saya juga nggak tahu kalau saya disuruh nyanyi lagu itu gitu. Kan? Saya sih ayo aja. Kan? Yang kebetulan juga kan yang jadi besannya juga keponakan saya seperti itu. Kan? Ya ayo aja, spesial lagu buat apa namanya, buat untuk pesta perkawinan, untuk gift-nya. Tono ini ingin memberikan lagu itulah, satu lagu ini untuk undangannya gitu ya. Kalau ditanya lagunya, ceritanya tentang apa, yang pastinya tentang kebahagiaan. Karena kayak ini untuk jadi souvenir pernikahan ya. Jadi lagunya tentang dua manusia, dua insan yang terpisah. Kebetulan adik saya itu kan juga mau pacarnya long distance yang akhirnya jadi satu di dalam. Pada saat itu saya agak terkejut karena lirik lagunya cukup serupa dengan perjalanan percintaan saya. Jadi ternyata Papa tuh paham loh selama ini historinya saya seperti apa gitu. Karena kan kalau misalnya dilihat kayaknya cuek-cuek aja tuh, apalagi bapak-bapak kan biasanya nggak terlalu peduli lah ya nih anak perempuannya pacaran sama siapa kan nggak terlalu peduli kan, karena kita juga lebih sering curhat sama mama. Nah tapi pada saat Papa bikin lagu itu terus kayak kok liriknya pas ya gitu, jadi kayaknya berarti dia juga paham nih gitu. Paling kayak gitu sih perasaannya pada saat itu kayak gitu ya. Tapi other than that sih ya pastinya happy. Lagunya oke lah. Menurut saya oke. Bagus, lagunya bagus, liriknya oke, juga aransemennya oke lah. Saya bilang karya seseorang itu, termasuk Tono, yang seorang musisi yang bisa mengarang lagu, menulis lagu, dan meng-arrange lagu,
itu bagus sekali. Dan saya rasa musisi itu komplitnya di situ. Bukan hanya main band aja gitu loh. Saya juga kadang-kadang bingung lihat ini orang kalau di panggung atau di lagu-lagu ini jiwanya kan kayaknya rockers gitu, main musiknya juga yang hard rock yang ini. Tapi begitu bikin lagu melo, lagu cinta, lagu-lagu ini, dan itu masuk, kena gitu, bagus sih menurut saya. Dan saya sendiri nggak bisa kayaknya gitu. Saya terus terang, saya main musik udah lumayan dari tahun 69 sampai saat ini. Saya nggak pernah bikin lagu, tapi main musik sampai saat ini pun saya masih bermusik. Saya kadang-kadang ngiri juga ngeliat kok lu bisa sih bikin lagu cinta. Oke, kalau saya menilai Mas Tono itu, dia musisi yang idealis, udah pasti. Artinya gini, dia bikin lagu, apa yang dipikirin, dia bikin, dia nggak terlalu mikirin ini lagu entar orang suka apa enggak gitu ya. Jadi benar-benar idealis. Jadi dia, tapi bedanya dia bikin lagu itu benar-benar dari hati dia, dan dia mengolah lagu itu serius banget gitu ya kan. Nah, tapi bagaimanapun juga, walaupun dia nggak peduli dengan pendapat orang, tapi dia tetap meminta saran atau apa, masukan-masukan dari orang lain gitu. Jadi kalau bilang Mas Tono musisi apa, saya bilang itu dia sangat musisi yang idealis. Mas Tono tuh selalu menciptakan melodi-melodi yang evergreen gitu kan. Jadi memang Mas Tono tuh nggak suka kayak ikut tren yang sekarang gitu. Jadi lagu-lagunya itu memang lagu-lagu yang evergreen. Jadi buat saya selalu bilang sama Mas Tono ya nggak apa-apa, lagu-lagu sekarang kita nggak usah ikut tren, tapi kita buat lagu-lagu yang memang umurnya lama, yang akan selalu evergreen sepanjang masa. Misalnya saya ditanya, dia genrenya apa? Wah, saya bilang ya sebenarnya kan dulu kan dia rock gitu kan, rock klasik rock gitu kan. Tapi kalau sekarang ya dia mau aja, mau ke pop kayak mau ada reggae juga atau musik segala macam musik. Dia oke aja gitu ya kan, apa istilahnya gitu, apa yang dipikirin waktu itu dia bikin musik jadi bikin aja sama dia gitu ya kan, terus dijadiin gitu ya kan, dipanggil arranger gitu ya kan. Salah satunya tadi yang bilang Mas Andi sekarang ini karena dia banyak kerja Mas Andi gitu ya, udah baru dia panggil saya, Bi rekaman nih kita gitu ya kan, gue ada lagu gini ya udah kita garap lah istilahnya gitu. Di awal dekade 2010, produktivitas Tono akan menulis lagu semakin meningkat. Tono pun mulai melibatkan berbagai musisi dan penyanyi untuk menyanyikan lagu-lagu hasil ciptaannya. Moving On adalah salah satu album karya Tono yang mana melibatkan para Magenta Singer untuk menjadi penyanyi utamanya. Moving On itu semua saya yang nulis lagunya. Saya buat album Moving On itu, saya ingin mengangkat, karena backing vokal ini ya kan, itu ada pada waktu itu ada Anissa, ada Wisa, ada Irabati. Itu mereka punya basic yang kuat. Nah, saya mencoba bagaimana caranya supaya bisa bergeser di panggung yang luas itu tadi, supaya jadi penyanyi yang trio yang benar-benar jadi penyanyi gitu. Di Moving On itu saya berterima kasih juga ke Mas Tono karena beliau memberi kesempatan kepada para penyanyi-penyanyi yang backing vokal dari Magenta, yang kita sebut Magenta Singers, untuk mencuat, untuk menjadi highlight, untuk mereka menjadi solois dan mereka juga menjadi trio di situ gitu. Jadi buat saya itu sangat baik karena Mas Tono memberi kesempatan kepada mereka. Karya-karya Tono lainnya juga sempat dikompilasi ke dalam sebuah album yang bertajuk Kumpulan Melodi Terbaik Tono Supartono. Dalam album ini, Tono melibatkan banyak musisi populer seperti Nania, Bitri, dan Semi Simorangkir. Idenya Dimas ya. Bagaimana Pak? Lagu-lagu Papa cukup bagus-bagus. Sekarang kita nyari nih ya kan penyanyi-penyanyi sekarang. Karena Dimas mungkin penasaran kenapa saya milih Kinan pada waktu itu ya. Padahal dia mengusulkan penyanyi sekarang. Nah, idenya sebetulnya datangnya dari Dimas. Ya udah bikin aja, saya bilang gitu.
sepi yang ada padaku. Pertama kali sama Pak Tono itu waktu itu ada project. Jadi Pak Tono itu waktu itu minta tolong sama aku buat nyanyiin lagu, ada judulnya Jujur Saja. Dia minta tolong, Nania tolong ya bawain lagu ini karena lagu ini sangat berarti buat aku, dia bilang gitu kan. Oke, kita recording. Jadi lagu itu sebenarnya sudah recording itu dari 2 tahun yang lalu. Akhirnya Pak Tono seneng, hasilnya seperti apa gitu karena dengan aransemen beda juga gitu kan. Terus cara nyanyinya aku juga beda dengan cara nyanyi penyanyi sebelumnya. Ya akhirnya ada lagu itu. Jadi awal kenalnya dari Pak Tono ya karena dia minta tolong aku untuk nyanyi lagu Jujur Saja. Jujur Saja itu lagu yang sangat-sangat skillful. Di samping skillful, ini berdasarkan versi yang aku yang nyanyiin ya. Jadi lagu itu menceritakan tentang ketidaksanggupan seseorang untuk gak mau berhubungan lagi, gak mau berpasangan lagi. Jadi lagu kalau zaman sekarang ngomongnya udah gue capek deh dengan hubungan ini gitu loh. Terus dari nadanya itu benar-benar menyayat hati, liriknya pun juga lebih realize. Jadi benar-benar mengatakan hati yang sejujurnya di lagu Jujur Saja itu. Jadi buat aku itu pas aku bawain lagu itu tantangan sih. Karena waktu kebetulan banget pas aku lagi nyanyi bawain lagu itu, recording itu aku merasakan yang dirasakan di lagu Jujur Saja. Jujur saja ku tak mampu, biarlah aku pergi bersama. Pada tahun 2019, Tono menginisiasi penyelenggaraan event konser Welcome Back My Friends Part 2, sebuah konser amal dan reuni bagi para musisi 70-an. Yang kepeduliannya besar terhadap sesama kita musisi-musisi ya. Sampai dia tuh tercetus bikin pada acara Welcome Back My Friend. Karena waktu itu ada beberapa musisi-musisi yang sakit. Yang seumurum kita yang sedang sakit. Sehingga memerlukan bantuan ya biaya. Mendonasi teman-teman yang sedang menderita sakit. Teman-teman itu yang seumuran ya, lebih kurang yang umur 60-an. Dan itu berhasil. Sebetulnya Welcome Back Part 2 ini saya berpikiran bagaimana caranya kita atau saya semacam kayak reuni musisi 70-an. Di samping itu bagaimana caranya, karena saya lihat para musisi ini hidupnya banyak yang serba kekurangan dan tidak beruntung dalam hal ini ya, dan dalam kondisi yang sakit. Lalu saya ajak Onan untuk duduk sebagai panitia, juga Jelly Tobing. Saya bagi tugas lah di mereka. Ya kan? Onan itu cari musisi-musisi 70-an siapa aja nih. Tono ini betul-betul memikirkan teman-temannya ya. Jadi saya anggap Tono ini betul-betul di samping bergembira, kumpul mempunyai ide untuk mengumpulin teman-temannya seumur sama dia satu band, dia juga punya berpikiran yang mulia, yaitu membantu kawan-kawan. Dia cari donasi untuk membantu kawan-kawan yang membutuhkan, yang seangkatan sama kita. Akhirnya terkumpullah 7 orang itu yang harus dibantu, berarti satu orang dapat 20 juta. 140 juta. Itu ada di saya, tentu kita bagi. Welcome Back My Friend Part 2 yang kedua. Kalau terus terang beliau ini dalam hal itu selalu yang saya tahu menyantuni anak yatim piatu dan hal-hal semacam itu yang sifatnya sosial itu besar sekali perhatiannya terhadap hal itu ya.
keras pastinya, kayak semua orang tahu papa keras. Tapi ya kita belajar banyak sih dari kerasnya papa, dari disiplinnya papa, terus dari apa ya, intinya saya belajar berjuang untuk hidup dari papa. Kalau papa itu pastinya ayah yang keras ya dalam hidup kita, keras tapi keras yang mendidik, sehingga kita juga jadi mandiri, ya kan? Nggak biasa dimanjain sama apa misalkan sama materi atau apa enggak. Jadi kita emang dididik kalau mau mendapatkan sesuatu harus ada usahanya, nggak mudah untuk mendapatkan yang kita inginkan itu. Setelah lebih dari 40 tahun berkarya di dunia musik dan lebih banyak menempatkan dirinya di balik layar, Tono Supartono memutuskan untuk merilis sebuah album yang sepenuhnya ditulis dan dinyanyikan oleh dirinya sendiri. Sebuah album yang akan dijadikan sebagai sebuah tonggak sejarah bagi perjalanan karir bermusiknya yang selama ini selalu berada di luar radar publisitas. Sebenarnya saya belum boleh bilang sih, cuman saya nggak tahan untuk ya kasih spill dikit karena proyeknya sangat-sangat menarik dan penuh tantangan. Karena di sini saya juga bekerja sama dengan orkestra dari Budapest dan akhirnya apa ya? Ya kita lagi proses nih pekerjaan dan di proses ini pun saya udah excited banget karena mendengar hasilnya saya sih udah suka sekali dan kita masih dalam proses penyelesaian finishing touch. Jadi udah nggak sabar untuk sebetulnya merilis karya-karya terbaru Mas Tono dan saya. Kedepan ini saya akan membuat mini album. Yang album ini saya tulis sendiri dan akan saya nyanyikan juga sendiri, yang didukung di aransemen oleh Andi Rianto dan orkestranya saya akan melibatkan dari Budapest. Tunggu saja rilisnya. Tono itu adalah seorang sahabat. Wah, ini Tono Big Man. Nah, kita Tono The Zone. Tono Big Man. Tono Big Man. Musisi yang pengusaha sukses. Pebisnis dan musisi yang sukses. Tono Big Man. Jadi pesan saya kepada generasi muda, ya kejarlah cita-cita itu. Dulu Bung Karno pernah mengatakan bahwa kejarlah cita-citamu setinggi langit. Itu menggambarkan bahwa ya apa yang menjadi cita-cita kita, tetap kita harus berkarya. Nah, berkarya itu ya memang hari ini mungkin belum dapat, tapi satu saat momen itu akan tercapai menurut saya.